Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man mata mubghidan li ahli baiti akabahu Allah fin nar walau taqatta'a fil ibadati iraban. Amma ba'du, hadatul mukarramin wal muhtaramin, masyarul habaib. Wabil khusus ketua Majlis Rasulullah SAW Ali Muhammad Al-Idrus dan juga segenap masyarul habaib sepuh kita yang dari Bani Alawi, Al-Habib Muhammad Al-Absi dan juga Al-Habib Fauzi Al-Segab dan juga habib-habib yang lainnya. Alhamdulillah malam hari ini banyak turun di Majlis Rasulullah SAW dan juga guru-guru kita Habib Ali Al-Habsi, Habib Agil Al-Segab dan habib-habib yang lainnya yang tadi disebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan menambah keberkahan kepada kita semuanya, dan datangnya beliau ke tempat ini mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat bagi kita semua dan juga untuk mendidik kita semua dari jalan yang gelap menuju ke alam yang terang benderang, yakni insyaallah agama Islam. Amin Allahumma amin. Dan juga para asatidzah yang malam hari ini juga bisa hadir di Majlis Rasulullah dan juga hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih bertepatan artinya dengan tahun baru Hijriah, di mana tahun baru Hijriah ini adalah momen untuk merubah kita yang tadinya sering lupa dengan Allah menjadi orang yang sering ingat dengan Allah, yang tadinya tidak bermajlis untuk segera berkumpul dengan orang-orang majlis. Kenapa seperti itu? Karena akhir-akhir ini banyak di antara manusia-manusia, para ulama, para pendai yang tadinya juga banyak daripada ilmunya, yang ilmunya juga didengar di mana-mana, padahal mereka ini bukan kekurangan ilmu, tapi karena kadang-kadang ulama atau orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada beberapa kriteria. Di antaranya kata hadis Nabi Muhammad SAW, man mata mabghidan li ahli baiti akabahu Allah finnar walau taqatta'a fil ibadati raban. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan membenci ahli bait Nabi, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia benci kepada ahli bait Nabi, maka Allah dia masukkan ala jebur ke dalam api neraka, walaupun orang itu ya ibadahnya tidak terputus-putus, walaupun orang itu ibadahnya sampai badannya terputus-putus, saking banyaknya ibadah, semalam gak tidur, siang pun juga ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau dia dalam akhir hayatnya dia dalam keadaan benci kepada ahlu baitin Nabi, maka orang itu nanti juga akan dicelup ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Karena di dalam hatinya tidak ada rasa gembira dengan kehadiran ahlu baitin Nabi. Ya. Maka dalam ayat yang saya kutip di awal tadi, arti daripada kulla as'alukum alaihi ajran, katakan wahai Muhammad, saya tidak akan meminta upah kepada kalian dari tentang sesuatu yang dibawa oleh Allah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Allah, illal mawaddatah fil qurba, kecuali
cintailah kerabatku. Artinya ketika Allah mengatakan menitip la as'alukum alaihi ajra, tidak meminta upah kepada kalian kecuali dia pakai mustasna, ya. Kalimat di belakangnya pakai mustasna. Maka sesuatu yang dibuat oleh orang itu pasti dia lebih hebat daripada ahlu bait sebelumnya. Ahlu bait Nabi dititipkan kepada para sahabat pada waktu itu, ya. Tentunya sahabat sudah alim-alim, lebih alim duluan. Begitu juga ulama yang di sini, khususnya di Indonesia, yang sudah mendidik umat Islam lebih dahulu atau keturunan daripada wali-wali, itu sudah dahuluan. Ketika hadir yang namanya Ahlul Bait Nabi, maka jangan sampai ini merasa risih, merasa tersaingi. Kalau merasa mereka itu merasa disaingi atau merasa mereka itu lebih hebat daripada Ahlul Bait Nabi, maka ada ilmunya enggak berjalan. Maka dalam satu hadis ya, dikatakan istausu bi ahli baiti khairan. Berwasiatlah kalian semua itu, berilah nasihat-nasihatku, berilah nasihat-nasihat Ahlul Baitku dengan baik. Ya. Bahkan ya, seterusnya hadisnya itu kata Nabi, sesungguhnya Rasulullah itu nanti membuat perhitungan kepada kalian. Kalau ada habaib yang tidak bisa apa-apa, tidak punya ilmu, dicemooh, nanti orang yang alim itu yang dapat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Nabi sendiri yang akan membuat perhitungan. Ketika orang itu ya, merasa dirinya sudah merasa dia tersaingi dengan kehadiran Habib, ya, dengan kehadiran Ahlul Bait Nabi, kadang-kadang udah banyak merasa iri dalam hatinya. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama, ayat yang seterusnya ya, setelahnya Nabi Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, angin pastinya innama yuridullah liyuthiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Hanya saja Allah membersihkan kepada Ahlul Bait Nabi itu dengan sesuci-sucinya. Artinya ketika Allah menurunkan ayat ini, kita semua nggak boleh iri. Ada Habib misalnya, ada Habib nggak punya ilmu, tapi orang lain suka, atau orang lain lebih banyak mencintainya, kita jangan iri. Justru kita mesti harus bergabung ke situ. Kenapa? Karena ketika orang itu merasa senang dengan kehadiran Habib, itu merusak, bukan iman masuk. Tidak akan masuk kepada hati seorang kecuali di dalam hatinya itu dia cinta kepada Ahlul Bait Nabi. Oleh karenanya, kenapa mesti kita harus banyak belajar daripada orang-orang yang dekat kepada Ahlul Bait Nabi? Karena Allah yang mengundang orang itu senang dengan Ahlul Bait Nabi, maka Allah Ta'ala menjanjikan surga. Ya. Allah menjanjikan surga. Nanti akan ikut di belakang, muhibbun itu akan ikut di belakang Pak Ahlul Bait Nabi. Ya. Banyak diikuti dalam hadis ini. Ya. Saya buka hadis yang ditulis oleh Imam Syekh Yusuf An-Nabhani bin Ismail An-Nabhani, ya. Orang yang menyintai kepada Nabi dan orang yang menyintai kepada keluarga Nabi. Kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW annahu qala, wa hibbullah lima yaghdukum bihi wa hibbuni bihubbillah wa hibbu ahla baiti bihubbi. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Allah karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kalian. Wa hibbuni bihubbillah, dan cintai aku karena engkau cinta kepada Allah. Sudah Allah memberikan nikmat, memberikan kekayaan, membuat
kita seorang jadi gembira dengan masuknya iman kepada hati-hati kita. Ini mesti kita bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukurnya nikmat itu, maka cintailah Rasulullah dengan sebab mencintai Allah. Kemudian wahibbu ahla baiti bihubbi, dan cintailah keluarga Nabi dengan sebab mencintai Rasulullah. Kalau dasarnya orang itu memang cinta kepada Rasul, kalau dasarnya orang itu cinta kepada Rasulullah SAW, pasti orang itu cinta kepada keluarganya Nabi. Kenapa? Karena ilmu yang dia ketahui asalnya dari Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, ana madinatul ilmi wa ali yubabuha. Saya ini gudangnya ilmu dan pintunya lewat melalui Sidina Ali. Jadi ketika orang itu merasa dia alim, punya ilmu, mesti bersyukurlah, karena ilmu itu ya dari Nabi, bahasanya begitu. Lalu kalau dia hanya merasa hebat sendiri, merasa ilmunya itu dari mana? Ilmunya dari gurunya, dapat dari gurunya. Kemudian kalau tidak bersambung kepada Rasulullah, ya nol, nggak ada nilainya. Ya. Walaupun dia hebat, walaupun dia ilmunya banyak, tapi tidak membawa manfaat. Kenapa? Karena dalam dirinya dia tidak ada rasa cinta kepada ahlul bait Nabi. Maka pesan Allah kepada Nabi tadi disampaikan, ya, kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Itu pesan Allah, ya, bukan pesan habaib, bukan pesan siapa-siapa, itu dari Allah. Jadi kita nggak usah iri lah. Kadang-kadang ya, ini sesama manusia ini kadang kalau dengan pemerintah, ya, pejabat yang tinggi aja, ya, kadang-kadang ya lewat di lampu merah itu aja nggak pakai lampu, langsung masuk nerobos itu. Ya, bagaimana kalau Allah Ta'ala itu Nabi juga senang kepada keluarganya, masa kita iri? Lah orang pejabat aja masuk itu kadang-kadang pakai alarm itu lampu merah terus lewat. Kenapa kok itu boleh? Sedangkan dari keluarga Nabi Muhammad SAW kadang-kadang merasa diiri dengan masalah seperti itu. Ya. Alhamdulillah kita ini masih diberi keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum li ahli min ba'di. Sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kalian, ya, adalah orang yang sebaik-baik setelahku, orang yang cinta kepada ahlul bait. Coba tuh hadisnya. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang cinta kepada ahli baitku setelahku. Ini setelah Nabi. Apakah sekarang nggak ada keturunannya? Sampai hari kiamat ada, ya, yang nggak terputus, ya. Jangan dibilang udah Ba'alawi itu terputus, itu nggak usah ikut-ikutan, ya, gitu, ya. Kalau masalah kayak gitu nggak usah ikut-ikutan, itu karena iri aja, ya. Walaupun dia bahasanya baca kitab, pintar baca kitab, anda akan dapat hidayah, anda akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia pintar nahwu, sharaf, balaghah dan segala macam. Kenapa? Ada rasa iri dalam hatinya. Itu bisa dilihat, gitu, ya. Di dalam kitab Al-Madihah itu juga ada keterangan seperti itu. Orang-orang yang merasa iri dengan keluarga Nabi, ya, dia kemudian dengan irinya itu kemudian dengki kepada ahlul bait Nabi, maka dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Maka sesuai dengan hadis pertama tadi, orang yang selalu meninggal dalam keadaan benci kepada
keluarganya Nabi, maka dicelupkan ke dalam api neraka walaupun ibadahnya itu sampai badannya terputus-putus. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini sedikit menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.